Hukum Tuhan adalah janji Tuhan yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan kita. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang berjuang untuk menggenapi firman Tuhan, yang berjuang untuk menggenapi janji-janji Tuhan dengan dagingnya, dengan kuasa dagingnya. Maka itu hanya akan didapati kemunafikan atau kegagalan saja. Shalom, senang untuk bertemu kembali di pelatihan Medical Missionary Online Training. Saat ini kita akan mempelajari satu subjek dengan judul Spirit of Prophecy, yaitu roh nubuat. Kita akan mempelajari karunia nubuat, bagaimana Tuhan memperkenalkan karunia nubuat di dalam kehidupan di dalam Alkitab, dan apakah karunia nubuat itu masih berlangsung sampai saat ini pada jemaat Tuhan, dan kalau masih berlangsung seperti apa tanda-tandanya untuk membedakan karunia nubuat yang asli dengan karunia nubuat yang palsu. Dan untuk memulainya, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami, jauhkan kami dari setiap halangan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, agar kami boleh mempelajari firman Tuhan, kami boleh mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk menikmati kuasa firman Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka ayat Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita mempelajari setiap tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, itu bukanlah sesuatu hal yang buang-buang waktu. Mempelajari firman Tuhan bukanlah sesuatu hal yang sia-sia, mempelajari firman Tuhan adalah suatu hal yang bermanfaat. Walaupun ada begitu banyak yang mengaku Kristen sekarang menganggap bahwa belajar firman Tuhan adalah hanya buang-buang waktu saja. Mereka lebih menganggap bahwa baca komik, nonton kartun, nonton film, drama, nonton bioskop bahkan lebih berharga dan lebih bermanfaat daripada belajar firman Tuhan. Beberapa orang bahkan mungkin berpikir cari uang lebih bermanfaat. Pelesir lebih bermanfaat, makan-makan lebih bermanfaat daripada mempelajari firman Tuhan. Tapi di sini kita diingatkan bahwa belajar firman Tuhan itu bermanfaat. Yesus pernah katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana kita dapat mempelajari kebenarannya tentang kerajaan Tuhan? Lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, bahkan sekalipun ketika kita tidak mengerti, itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Nanti kita akan pelajari. Jadi belajar firman Tuhan itu bermanfaat, punya manfaat. Dan begitu banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Menurut ayat ini katakan bahwa belajar firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, bermanfaat untuk mengajar. Inilah manfaat dari mempelajari firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Belajar firman Tuhan adalah suatu hal yang bermanfaat untuk mengajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang kita anggap kita ini orang baik, kita anggap kita ini orang benar, sekarang kita diajar, sekarang kita diberitahu kesalahan kita. Sering kan kita anggap bahwa diri kita ini lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang baik di dalam Kitab Roma pasal 3 katakan bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Bahwa kita tidak lebih baik bahkan dari yang mereka yang masih makan daging. Bahkan dari mereka yang masih suka pamer-pamer badannya. Bahkan dari mereka yang kafir dan menyembah berhala sekalipun, yang sembah-sembah patung sekalipun, kita tidak lebih baik dari mereka. Itulah kenapa ketika kita belajar firman Tuhan, kita diajar untuk rendah hati. Yesus katakan, datang kepadaku, belajar padaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita belajar firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Setiap kesalahan, kekeliruan, dosa, kegelapan yang kita masih simpan, yang kita masih anggap sesuatu hal yang berharga, harus siap untuk dibongkar, harus siap untuk dinyatakan bahwa itu salah. Dan ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, bersyukur siapapun yang bawakan itu. Karena itu manfaat dari firman Tuhan. Kita mendapatkan manfaatnya. Tapi tidak berhenti di situ saja.
Belajar firman Tuhan bukan hanya memberikan informasi, belajar firman Tuhan bukan hanya menyatakan benar dan salah, tapi belajar firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu punya manfaat, punya kuasa untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa untuk kelakuan kita terperbaiki. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada, dari yang gelap, dari yang tidak teratur, dari yang kosong. Tuhan katakan bumi waktu itu adalah apa? Bumi itu kosong, gelap, gulita, dan kacau, tidak berisi katanya. Chaos. Dari yang kacau, dari yang tidak berbentuk itu, dari yang kosong itu, dengan firman Tuhan, yang gelap itu dengan firman Tuhan, Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa perbaiki. Yang gelap itu diubah, diperbaiki menjadi terang. Yang kacau itu diperbaiki menjadi teratur. Yang kosong itu diisi dan dipenuhi. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dari orang yang tidak ada kebaikan menjadi orang baik. Itulah kuasa firman Tuhan. Di dalam penciptaan kita melihat bagaimana firman Tuhan itu begitu berkuasa. Dari kisah penciptaan, kalau kita mengimani kisah penciptaan, di situ kita belajar bahwa firman Tuhan itu maha dahsyat. Firman itu luar biasa. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar memberitahu, tapi firman Tuhan itu punya kuasa. Dia itu hidup. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Tuhan katakan, mari kita buka ayatnya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia dikeluarkan, bahkan dikatakan dia akan keluar dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Berhasil. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan yang mengoreksi kelakuan kita, saat itu juga sebenarnya sebagaimana pada penciptaan, hari itu juga, saat itu juga terjadi ketika Tuhan katakan jadilah terang, langsung jadi hari itu juga. Ketika kita mendengar satu firman yang mengoreksi, memperbaiki kelakuan kita, sebenarnya hari itu juga kelakuan kita bisa terkoreksi. Sebenarnya. Kalau kita belajar ketika kita buka Keluaran pasal 20, kalau kita buka Keluaran pasal 20, ketika Tuhan memberikan 10 perintah, atau sering dikatakan juga 10 janji Tuhan, dia memulainya dengan ayat ini. Ayat yang kedua dikatakan ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baru dia katakan 10 perintah atau 10 janji Tuhan. Dari 10 janji Tuhan ini, 8 diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata jangan. Kalau di versi bahasa Inggris, kata yang digunakan atau frase yang digunakan adalah thou shall not. Apa itu thou shall not? Kamu tidak akan. Beda kata jangan dengan kamu tidak akan ya. Kalau kata jangan, jangan buat itu. Artinya, saya menyuruh kamu, kamu tidak boleh buat itu. Jadi bebannya ada samamu untuk tidak buat itu. Tapi ketika yang kata yang digunakan adalah kamu tidak akan, itu bukan sebuah kata yang membebani, tapi itu adalah sebuah kata janji, sebuah kata perintah, kamu tidak akan. Jadi kuasanya bukan ada pada kita untuk tidak melakukan itu, tapi kuasanya ada pada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji kamu tidak akan. Ketika Tuhan katakan kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan mencuri, Tuhan janji agar kita tidak melakukan itu. Itu janji Tuhan. Ingat Keluaran pasal 20 ini dimulai dengan firman bahwa Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Karena aku, Tuhan katakan, karena aku sanggup untuk membawa kamu keluar dari perbudakan dosa. Karena aku sanggup membawa kamu keluar dari kegelapan dosa, menuju kepada terang yang ajaib, menuju kepada kerajaan kasih karunia. Aku juga sanggup, dengan kuasaku, kamu tidak akan membunuh. Dengan kuasaku, kamu tidak akan berzina. Dengan kuasaku, kamu akan menuruti setiap perintah-perintahku. Kuasa Tuhan.
Hukum Tuhan adalah janji Tuhan yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan kita. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang berjuang untuk menggenapi firman Tuhan, yang berjuang untuk menggenapi janji-janji Tuhan dengan dagingnya, dengan kuasa dagingnya. Maka itu hanya akan didapati kemunafikan atau kegagalan saja. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma dan kitab Galatia, kamu telah memulainya dengan roh, kenapa kamu akan melanjutkannya dengan daging? Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi kita berjuang untuk menggenapi setiap firman Tuhan itu dengan kekuatan daging kita. Mustahil. Tidak akan bisa. Kelihatan dari luar bisa. Kelihatan dari luar kita memproduksi atau kita menghasilkan satu kehidupan yang saleh. Tapi di mata surga itu adalah sebuah kemunafikan. Di mata surga kita hanya menggunakan jubah pohon ara saja. Jadi kita lihat di sini bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Bukan dengan kuasa manusia atau bukan dengan ditambah kuasa manusia untuk menggenapi firman Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan cukup kuasanya untuk melaksanakan apa yang dia firmankan. Termasuk untuk memperbaiki kelakuan kita. Termasuk untuk apa lagi? Mendidik dalam kebenaran. Termasuk untuk menjaga kita yang percaya terhadap kuasa firman tersebut untuk tidak melakukan dosa. Untuk mempertahankan kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mempertahankan kita agar kita boleh hidup benar. Menjadi orang benar. Kembali lagi. Bukan dengan kuasa kita. Tapi dengan kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat. Firman Tuhan berkuasa. Tapi tidak berhenti di situ. Di ayat yang ke-17 dari 2 Timotius pasal 3. Dia lanjut. Dengan demikian, oleh karena mempelajari firman Tuhan, oleh karena percaya pada kuasa firman Tuhan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, apa katanya? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi selanjutnya adalah memperlengkapi umat. Memperlengkapi dengan berapa banyak perbuatan baik? Dengan 1, 2, 5, 10. Setiap perbuatan baik. Tidak cuma 1, tidak cuma 2, tidak cuma 5, tidak cuma 10. Setiap perbuatan baik yang ditulis di dalam Alkitab, yang ditulis di dalam firman yang diilhamkan oleh Tuhan ini, boleh menjadi kehidupan kita, mungkin dan dapat dan pasti jadi kehidupan kita. Seandainya kita percaya terhadap kuasa firman Tuhan. Dan inilah manfaat dari firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya mengajar dan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukan hanya memberikan informasi, tapi mentransformasi. Dia tidak hanya memberikan informasi, tapi mengubah kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma informasi, tapi ada kuasa di dalam firman tersebut. Coba kita perhatikan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kata yang digunakan sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Kata diilhamkan oleh Tuhan ini adalah, di dalam bahasa Grekanya yang digunakan adalah kata ini, Theo. Jadi kata yang digunakan adalah Theopneustos. Apa ini Theopneustos? Theo itu artinya adalah Tuhan. Dan Pneustos artinya adalah nafas. Jadi yang secara literal, tulisan diilhamkan oleh Tuhan adalah tulisan yang bernafaskan Tuhan. Di mana di dalam tulisan itu ada nafas Tuhan. Nah ini ada beberapa makna, ada beberapa tafsiran mengenai kenapa disebut bahwa tulisan ilham adalah tulisan yang bernafaskan Tuhan. Contoh seperti ketika Daniel mendapatkan penglihatan, Daniel katakan bahwa habis nafasnya. Dia berhenti bernapas. Ketika dia dapat penglihatan, Daniel itu berhenti bernafas. Sehingga dari mana dia dapat nafas? Nafasnya dari Tuhan. Makanya dianggap bahwa ketika Nabi memperoleh ilham, dia bernafaskan Tuhan dan ilham itulah yang dituliskan. Oke? Nafas Tuhan. Tapi kata pneustos ini bisa juga bermakna roh. Ada di dalam teologi ada namanya pneumatologi. Jadi roh. Pneumatologi itu adalah ilmu tentang yang mempelajari tentang roh ya. Roh, sebagaimana dalam bahasa Ibrani, kata roh atau ruah itu juga bisa berarti nafas.
Jadi tulisan yang ada roh Tuhan di dalamnya, yang roh Tuhan gerakan untuk menulis, itu semua punya manfaat ini. Nah, untuk lebih memperdalam maknanya, mari kita lihat kapan pertama kali kata nafas digunakan di dalam Alkitab, khususnya nafas Tuhan. Mari kita buka ayatnya di dalam Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah bentuk Adam. Tuhan bentuk Hawa juga. Sempurna. Fisiknya sempurna. Tanpa cacat celah. Simetris. Tidak ada yang bengkok-bengkok, yang cacat, yang tidak harmonis atau tidak selaras. Semuanya sempurna. Begitu juga Hawa, cantik. Adam juga berotot, mungkin six pack atau lebih daripada six pack. Kegantengan, keindahan, kecantikan Adam dan Hawa adalah sebuah kegantengan, keindahan, dan kecantikan yang kita tidak bisa bayangkan. Karena Rasul Paulus katakan di dalam Efesus, kita ini adalah masterpiece of God. Mahakarya Tuhan, karya agung dari Tuhan. Jadi begitu luar biasa. Tapi ketika Tuhan bentuk manusia dari debu tanah ini, sebelum nafas hidup Tuhan masuk, dihembuskan ke dalam hidung manusia, apakah manusia adalah makhluk yang hidup? Tidak. Ayub katakan bahwa roh Tuhan, oleh nafas Tuhan, oleh roh Tuhan kita hidup. Jadi, sekalipun tubuhnya sudah perfect, tubuhnya fisiknya sudah sempurna, selama roh Tuhan, selama kehidupan Tuhan belum menguasai, belum masuk dan menjadi kehidupan manusia, manusia hanyalah patung. Manusia hanyalah seperti patung tanah liat yang ganteng, patung tanah liat yang cantik. Itulah mengapa Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Padahal mereka hidup. Kenapa Yesus bilang mati? Karena kehidupan rohaninya mati. Karena Roh Kudus belum menjadi kehidupannya. Kehidupan Tuhan belum menjadi kehidupannya. Begini, ada begitu banyak orang Kristen. Ada begitu banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan. Tapi bagi mereka, di pemikiran mereka, untuk menjadi manusia atau nilai dari kehidupan manusia, yang membuat manusia itu berharga adalah tampilan luar atau tampilan fisik. Begitu banyak orang Kristen menganggap bahwa kalau saya cantik, kalau saya ganteng, kalau saya indah, kalau saya berotot, maka itu adalah nilai kehidupan saya. Bahwa itulah kehebatan. Bahwa kegantengan atau kecantikan atau outward look, tampakan luar, tampakan lahiriah, itulah yang membuat manusia berharga. Itulah yang membuat manusia bernilai. Tapi di pemandangan surga, mau secantik apapun kita, seganteng apapun kita kelihatannya, sebaik apapun kita terlihat dari luar, selama di dalam hati, di dalam kehidupan rohani, inward life kita, di dalam kehidupan batiniah kita, Roh Kudus tidak berkuasa, Roh Kudus tidak menghasilkan kehidupan sebagaimana mestinya, maka kita akan dianggap sebagai manusia mati, tidak hidup. Karena di pemandangan surga, bagi Tuhan, nilai hidup manusia dianggap hidup kalau roh Tuhan, kalau kehidupan Tuhan masuk dan menguasai kehidupannya. Itulah yang menjadikan manusia hidup di mata Tuhan. Oleh karena dosa kita mati, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan mau hidupkan kembali kita. Tuhan mau kembali menghidupkan kita. Dengan cara apa? Sekali lagi Tuhan mau menghembuskan nafasnya agar kita menjadi makhluk yang hidup, agar kita memperoleh kehidupan yang baru. Yang mana nafas Tuhan? Yang dia gunakan? Ini. Theopneustos. Inilah nafas Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan gunakan untuk masuk dan merasuki jiwa kita. Untuk masuk dan merasuki setiap kehidupan kita, sehingga kita, hidup kita, bukan lagi oleh karena daging, tapi oleh karena firman Tuhan. Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh
Firman Tuhan inilah yang seharusnya menjadi kehidupan kita. Inilah yang membuat manusia hidup. Disinilah kehidupan baru. Dan setiap kehidupan, perbuatan baik, kehidupan kebenaran yang ditulis di dalam ini, di dalam firman ini, di dalam tulisan yang diilhamkan Tuhan ini, di dalam Theopneustos ini, bisa dan pasti jadi kehidupan kita. Dan itulah yang sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia. Satu umat yang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Satu umat yang kembali kehidupan ilahi ada di dalam dia dan menguasai setiap kehidupan, pemikiran, dan tutur katanya. Dan itu yang kita nanti-nantikan dan itu yang kita harapkan.